Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP IT Insan Taqwa yang ibu sayangi? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga dan makan makanan yang bergizi. Tetap semangat untuk belajar. Dan hari ini kita akan belajar tentang potensi kemaritiman Indonesia. Seperti yang kita ketahui, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Karena itu, luas laut Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat luar biasa. Yang pertama ada perikanan, kemudian ada hutan mangrove atau hutan bakau, kemudian terumbu karang, kemudian garam, ada pariwisata, kemudian potensi kemaritiman selanjutnya adalah transportasi, juga rumput laut, dan yang terakhir adalah mutiara. Kita akan bahas yang pertama, potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama adalah perikanan. Potensi sumber daya kelautan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia selama ini adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari merupakan potensi penangkapan ikan yang memungkinkan ikan melakukan regenerasi populasi ikan yang ditangkap tetap lestari. Potensi kemaritiman yang kedua adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Mangrove juga merupakan tumbuhan tropis yang mampu beradaptasi di daerah payau. Hutan mangrove itu mempunyai fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis yang pertama adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian melindungi pantai dari abrasi dan intrusi air laut, mengurangi laju gelombang tsunami, dan menyerap karbon di udara. Nah, itu adalah fungsi ekologis dari hutan mangrove. Selanjutnya, ada fungsi ekonomis dari hutan mangrove, yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kayu pohon mangrove dapat digunakan sebagai kayu bakar ataupun bahan pembuat arang dan bahan pembuat kertas. Potensi kemaritiman selanjutnya yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, yaitu hewan karang dengan biota lain di dasar laut. Hewan karang merupakan penyusun utama terumbu karang. Hewan tersebut terdiri dari polip dan skeleton. Polip merupakan bagian yang lunak dan skeleton merupakan bagian yang keras. Potensi kemaritiman yang keempat adalah garam. Nah, ibu yakin kalian sudah sangat mengenal garam ya. Jadi garam merupakan suatu zat yang berbentuk padat, kristal, dan berwarna putih berasal dari hasil penguapan air laut. Garam diolah dengan cara mengeringkan air laut sehingga menjadi kristal-kristal mineral berasal dari air laut. Nah, garam ini dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dan juga industri. Potensi kemaritiman Indonesia yang kelima yaitu pariwisata. Nah, pemanfaatan sumber daya alam pada bidang pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat sekitar kawasan wisata pun dapat membuka usaha sendiri dengan membuka toko oleh-oleh, toko souvenir ataupun rumah makan
dan juga bisa menjadi penyedia sarana transportasi serta usaha penginapan dan lain-lain. Potensi yang keenam yaitu transportasi. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga dibutuhkan alat transportasi antar pulau. Salah satunya adalah transportasi laut sebagai penghubung aktivitas antar pulau. Transportasi laut tersebut dapat menunjang interaksi antar pulau. Nah, transportasi laut merupakan salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, jika transportasi laut mengalami gangguan, maka perekonomian nasional pun akan terhambat. Potensi kemaritiman Indonesia yang ketujuh yaitu rumput laut. Rumput laut merupakan makroalga yang termasuk divisi Talopita yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Potensi dan kualitas rumput laut Indonesia digunakan sebagai bahan dasar produk makanan dan kesehatan. Rumput laut menjadi salah satu komoditas penting di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi kemaritiman Indonesia yang terakhir adalah mutiara. Indonesia memiliki kekayaan laut yang tidak terbatas. Hasil-hasil laut yang diproduksi dari Indonesia memiliki kualitas terbaik. Salah satunya adalah mutiara laut terbaik yang diakui oleh dunia. Nah, daerah penghasil mutiara di Indonesia ini meliputi perairan sekitar Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, kemudian Maluku Utara, dan Papua. Jadi, potensi maritim Indonesia memang sangat strategis. Pembangunan sektor kemaritiman dapat digalakkan untuk kepentingan ekonomi dan ekosistem kelautan. Demikian materi IPS hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.